Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome back to our topic again, zero waste topic. Because ini adalah alasan pertama kenapa saya bikin YouTube. Oke, ini nggak bosan-bosan saya ulang karena siapa tahu ada yang baru nonton video ini terus mau cari tahu cerita saya dari awal seperti gimana mencoba living zero waste itu. Nah, bisa klik di atas. Ini sudah video keempat. Nah, dari sana itu saya memulai living zero waste dari memilah sampah dulu. Kemudian sudah terpisah yang organik dan anorganik. Kemudian saya mulai mengatasi yang organik dulu. Yang organik bisa teratasi dengan berbagai cara yang juga sudah saya jelasin di video sebelumnya. Nah, sekarang kita beralih ke yang anorganik, yang which is cukup tricky bagi saya menyiasati itu. Dan saya sempat terjebak di situasi dimana harusnya kan living zero waste itu malah memaksimalkan usia dan masa guna suatu benda yang kita punya gitu. Tapi saya salah paham dan saya membeli barang-barang yang seharusnya mungkin pada saat itu saya nggak beli pun nggak apa-apa gitu. Oke, kita mulai dulu dengan cerita saat saya memulai living zero waste dan mulai mencari cara gimana mengelola yang sisa konsumsi saya yang anorganik ini. Awalnya perasaan yang saya rasakan itu ternyata adalah stres, bahkan super stres karena yang menjalankan kan cuman saya gitu, tapi sampah yang ada di rumah itu kan bukan cuman sampah saya aja. Rasa stres ini kemudian ditambah dengan saya kan mengelola juga sosial media saya itu supaya melihat dan selalu atmosfernya itu adalah tentang zero waste bersama dengan orang-orang yang juga penggiat zero waste. Tapi mereka itu sudah sampai pada langkah yang jauh ketika saya baru join gitu. Jadi saya merasa sangat tertinggal pada saat itu. Apalagi pada saat saya nonton video seorang perempuan yang menjalankan zero waste lifestyle dan dia berhasil mengumpulkan sampah plastik dia itu dalam 1 tahun hanya dalam bentuk 1 jar kecil gitu, 1 toples kecil saja. Jadi saya merasa kayak wow gitu, yang saya lakukan mah apa gitu, masih jauh sekali dari ini. Akhirnya juga stres itu semakin menjadi-jadi karena pada saat saya mencoba memulai living zero waste, pada saat itu juga campaign yang plastik itu juga sedang marak gitu. Jadi ngelihat plastik tuh bahkan stres, ngelihat sampah-sampah bertebaran tuh stres, ngelihat botol air mineral itu bisa stres juga. Kayak ini tuh memang sudah ada sekian lama dan sudah sebanyak itu, apa yang bisa kita lakukan? Emang ngaruh gitu kalau aku memilah sampah dan segala macam, seperti kayak dilema galau yang dirasakan itu. Nah, apalagi juga pas ngelihat video pada saat itu ada cerita tentang paus mati yang ternyata seketika dibelah perutnya penuh dengan sampah. Itu juga jadi merasa sebagai manusia yang telah hidup lebih dari 25 tahun, sudah menghasilkan sebanyak apa saya dalam sepanjang hidup saya dari lahir sampai umur sekarang gitu, merasa sangat berdosa lah. Rasa stres yang membuat saya sampai pada sebuah pemikiran, dunia tuh sudah separah itu dan saya ini harus buru-buru. Kemudian karena saya stres, saya mencoba mencari cara gimana supaya sampah yang saya hasilkan ini tidak berakhir di TPA, tidak merusak lingkungan dan tidak membuat dampak kepada orang lain, apalagi ya makhluk hidup lain pun juga termasuk. Ketemulah saya solusinya, antara lain yang pernah saya coba itu EcoBrick, dan ini nggak berhasil karena saya nggak setelaten itu bikinnya. Kemudian bisa juga bikin crafting, tapi kan karena untuk bikin crafting itu agak cukup banyak juga gitu yang harus dikumpulkan, jadi belum juga mulai untuk bikin crafting dan belum ada ide juga untuk bikin apa. Kemudian yang terakhir itu ada solusi ke bank sampah. Nah, tapi ketiga solusi yang saya temukan ini nggak bisa langsung dengan sampah plastik langsung dibikin gitu. Itu tuh harus dibersihkan dulu dari residu-residu makanannya gitu. Makanya kalau yang sudah follow saya dari lama pasti pernah lihat story saya nyuci sampah kemudian dijejerin tuh di pagar, itu sampai cukup bikin stres orang rumah juga. Tapi pada saat itu saya ngerasa ini adalah suatu bentuk tanggung jawab saya terhadap sisa konsumsi yang saya punya. Untuk bank sampah pun juga karena memang saya tinggal di Kalimantan, tidak sebanyak seperti bank sampah yang di Jawa.
itu juga bikin stres juga. Jadi solusi untuk ke bank sampah itu masih belum terlalu menjadi solusi yang efektif bagi saya. Setelah kemudian saya overwhelmed, saya lelah cuci-cuci plastik, mulailah berpikir gimana caranya. Kalau kata akun Instagram Less Waste Housewife, kalau nggak salah, saya lupa, kita menghentikan ini dari kerannya gitu. Ini seperti sebuah bak mandi yang penuh kemudian tumpah. Yang kita bereskan adalah kerannya yang dimatikan gitu. Bukan kita mengelola air ini terus-menerus, karena dia akan terus keluar jika bukan kerannya yang dimatikan. Berarti dari sayanya yang harus mengurangi konsumsi plastik. Kemudian mengatasi gimana caranya ketika beli sesuatu itu less lah plastiknya. Jadi sebisa mungkin kalau bisa dihindari ya dihindari, dan kemudian yang sudah ada itu dikelola, dimaksimalkan, didaur ulang. Nah, disinilah fase yang kemudian saya bilang sebagai terjebak, karena saya mulai mencari-cari alternatif lain selain plastik. Contoh, saya sempat menjadi konsumtif dengan membeli sedotan stainless. Kemudian sempat terbersit juga pikiran untuk membeli wadah makan yang edgy, yang stainless gitu. Kemudian waktu itu juga saya belanja sikat gigi bambu, kemudian sampo, dry shampoo gitu. Padahal waktu itu sampo yang saya punya juga masih ada, dan juga sikat gigi pun juga pada saat itu tuh masih bisa dipakai gitu loh, belum waktunya diganti. Bahkan sampai kepikiran mau jualan sedotan stainless. Aduh, ya ampun. Tapi untungnya karena atmosfer karena lingkungan sosmed saya itu adalah orang-orang yang juga penggiat zero waste, mereka saling mengingatkan gitu. Inilah gunanya follow mereka. Jadi ada kemudian yang menyinggung masalah itu, bahwa zero waste itu tidak seperti itu harusnya. Apakah kemudian salah membeli sedotan stainless atau membeli sikat gigi bambu atau membeli dry shampoo gitu? Tidak juga, tapi disesuaikan dengan situasi pada saat itu. Bukan kemudian menjadi konsumtif ketika mungkin sikat gigi yang dipakai sudah waktunya diganti, nah bisa mungkin beralih ke sikat gigi bambu. Kalau untuk sedotan stainless sih, ternyata setelah saya beli juga nggak terlalu terpakai. So, sekarang jadi tim kokop aja, diminum aja langsung. Poinnya yang mau saya sampaikan di sini adalah mungkin kalian ketika mencoba living zero waste juga mengalami fase ini, melalui fase ini ketika melihat apalagi yang feeds-nya rapih dan menarik gitu dengan postingan-postingannya. Jadi kayak wah keren banget dia udah sampai fase ini dan kita belum apa-apa gitu. Tapi kita juga berproses, dan jangan sampai kita terjebak di fase yang malah jadi konsumtif tadi. Maksimalkan aja yang kita punya, yang ada di rumah, nggak harus beli kecuali memang sudah waktunya diganti. Nah, jika juga kalian kemudian merasa bahwa duh yang kulakukan ini ada gunanya nggak sih, ada manfaatnya nggak sih, kita di sini hadir waste. Saya juga di sini bikin video ini juga untuk sebagai penyemangat saya bahwa ternyata ketika saya share yang hal-hal living zero waste di sosmed saya, ada kok yang tersentuh, ada kok yang tergerak gitu, ada kok yang ternyata malah sampai menyarankan saya bikin YouTube aja dengan topik ini menarik gitu buat dibahas. Dan kalau di sosmed itu kurang deep kayaknya pembahasannya, dan ketika kalian tahu aja kalau bikin Instagram story titik-titik tuh kayaknya ngebosenin kalau orang yang emang nggak senang baca gitu. Makanya saya nyoba bikin ini, sampailah di channel ini, dan sekarang sudah bikin video ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah encourage saya, yang sudah kemudian bisa menjadi sefrekuensi sama saya, karena sharing-sharing di sosmed aja tuh saya benar-benar terharu, dan saya yakinlah suatu hal baik itu nggak mungkin nggak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Jadi kalau kalian stres saat kalian nyoba living zero waste, it's okay, nggak apa-apa. Inhale, exhale, tonton channel ini dan ya nggak apa-apa sharing gitu, bahwa saya juga mengalami itu. Apakah saya pernah saking stresnya sampahan organik saya yang saya kumpulkan itu saya buang begitu saja? Pernah. Ini terjadi pada saat pandemi, saya saking mumetnya, tambah mumet lagi ngeliat sampah-sampah itu, udah saya buang deh ke TPA. Itu jangan ditiru ya,
saya yakin kalian lebih bisa mengelola sisa konsumsi kalian lah. Satu lagi bukti bahwa kegiatan saya itu ternyata menginspirasi orang lain, dan ini ada satu kisah yang lucu. Jadi saat saya lagi giat-giatnya melakukan zero waste lifestyle ini, mencoba ini, kakak saya pada saat itu nggak ada reaksi apa-apa gitu loh, ngomen juga enggak, tapi ya melihat gitu apa yang saya lakukan. Ketika kemudian saya punya takdir lain untuk kerja di luar kota dan meninggalkan rumah, ternyata pas saya pulang ke rumah gitu, dia menjalankan apa yang saya lakukan selama ini. Dia mencuci sampah plastik yang dia hasilkan gitu, kemudian di rumah juga dia memilah sampah, karena memang pada saat saya tinggalkan rumah itu, tempat sampah itu yang masih 2, dan di sini organik, di sini anorganik gitu. Dia meneruskan itu, bahkan dia memisahkan kulit telur pada saat itu. Juga dia mulai membeli makanan dengan membawa wadah sendiri gitu. Jadi saya cukup kaget saat pulang gitu. Oh, ternyata dia juga mulai mencoba apa yang saya lakukan, walaupun saya nggak menyampaikan sama sekali bahwa kak gini loh, kak begini loh, tapi dia melihat itu. Ini adalah satu bukti bahwa walaupun cukup dengan tindakan kita aja itu bisa influence orang lain ternyata. Dan yang mengejutkan dari cerita ini adalah ketika saya buka gudang, di sana ada satu karung penuh dengan sampah plastik yang itu belum dibersihkan gitu, itu masih kotor. Dan kagetlah saya tanya, loh ini kenapa kok bisa ada di sini sampah-sampah ini gitu. Dia bilang bahwa ya aku bingung lah, itu kan akan berdosa banget kalau kita buang ke TPA, jadi aku bingung mau harus kebuang kemana. Dan itu tumpuk sampai satu karung, dan akhirnya juga malah ya saya buang. Kalau memang sudah pada tahap seperti itu ya nggak apa-apa, kita mulai lagi dari awal gitu. Tapi ternyata yang saya lakukan tuh ngaruh, walaupun saya nggak secara verbal menyampaikan ke dia, tapi dia melihat itu, dan dia bisa menjadi orang yang satu frekuensi, dan dia bisa paham apa yang saya lakukan. Bahkan mungkin lebih ekstrim sebenarnya. Jadi orang-orang pun mungkin kadang pada saat pertama menyaksikan dan melihat saya gitu, menganggapnya adalah ada gitu teman-teman yang menganggap saya anti plastik. Bahkan ketika teman-teman melihat dan merasakan diri mereka membeli makanan dengan plastik tuh langsung ingat sama saya gitu, segitunya gitu. Padahal ya ketika kalian tidak bisa mengusahakan gitu, walaupun kalian sudah berniat tapi kemudian tidak bisa, ya it's okay. Nanti kalau dipaksakan malah jadi stres kayak saya. Jadi pada tahap ini kita sudah di fase dimana nggak keluar-keluar lagi menyampaikan ke orang lain bahwa harus seperti ini, tapi cobalah kita jalankan saja, dan pasti saya yakin itu akan mempengaruhi insan-insan lainnya, cie. So semangat terus untuk kalian, walaupun kecil yang kita lakukan, tapi ini semua dilakukan bersama-sama, dan saya yakin ini bermanfaat untuk lingkungan, untuk kehidupan, dan juga untuk masa depan. Dan oh iya, saya lupa, sebenarnya harusnya video ini ada pantunnya, tapi ya sudah, saya bikin pantun ala-ala Ina Kepik Suka Bunga. Jangan lupa dipicik tombol like, subscribe, comment, and share-nya agar semua teman-teman kalian yang butuh informasi ini bisa langsung nonton videonya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.